Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Minkum man yujibu bi ahlan bik. Masya Allah, sah, ahsanta. Ada yang sudah bisa menjawab dengan ahlan bik, itu adalah hal yang bagus. Berarti pembelajaran sebelumnya sudah menempel. Bagi yang belum, ketika ada mendengar ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bik. Ustaz ulangi, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Selamat datang. Ini adalah pembelajaran bahasa Arab. Hadza ta'lim al-lughah al-arabiyyah al-burhani. Ini adalah pembelajaran bahasa Arab al-burhani. Pembelajaran pada kali ini, hadhihi fursah insyaallah nasata'allam anil kalimah. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang al-kalimah. Bab yang pertama fi safhah tsaniyah, di halaman kedua, berbicara tentang al-kalimah. Insyaallah pertemuan kali ini nanti Anda semua saudara-saudara akan memahami kalimah sehingga nanti mampu menyimpulkan apa itu kalimah. Seterusnya mengerti dan bisa mengetahui bagian-bagiannya dan bisa mengkualifikasikan apa saja yang ditemui berdasarkan pembagiannya itu. Oh, ini kalimahnya apa? Bagiannya masuk ke mana? Ketika kita menemukan kalimah itu di sejumlah kalimat dalam keseharian ataupun di kitab-kitab pelajaran yang lainnya. Kita masuk, perhatikan bukunya. Al-kalimatu thalathatu aqsamin. Kalimah itu dalam bahasa Indonesia artinya kata. Nah, kata dalam bahasa Arab al-kalimah disebut kalimah. Al-kalimatu thalathatu aqsam, dibagi menjadi 3. Al-kalimatu thalathatu aqsamin, ada 3. Pertama, ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sambung. Kita lihat satu persatu. Al-ismu ma yadullu ala syai'in yudraku bil hawasi au bil aqli wa laysa zaman juz'an minhu. Diulangi, uqarrir maratan thaniyah. Diulangi. Al-ismu ma yadullu ala syai'in yudraku bil hawasi au bil aqli wa laysa zaman juz'an minhu. Ayo, sekarang kita lihat terjemahannya. Al-isim atau kata benda adalah kalimah yang menunjukkan suatu benda. Di kalimah itu kata yang menunjukkan suatu benda yang dapat dijangkau oleh indera. Oleh indera berarti oleh mata, bisa dijangkau, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, mahsus, artinya hal-hal yang konkret. Atau dijangkau, dapat juga dijangkau oleh akal. Oleh akal pikiran secara maknawi, secara abstrak, dan zaman atau tensis, waktu, di mana waktu terdiri dari waktu yang berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Bagi isim, waktu itu walaysa zaman juz'an minhu. Waktu bukan bagian dari isim. Jadi kalau ada yang berkenaan dengan waktu, itu bukanlah isim. Dengan kata lain, kalimah isim adalah kata yang menunjukkan benda, dan kata lain yang dapat dikategorikan benda dengan tidak mengandung unsur tensis atau waktu. Contoh,
apa yang bisa dijangkau oleh indera. Contoh seperti kitab, buku, bisa diraba, dipegang, bisa dilihat, buku. Atau nahar, seperti sungai, nahrun. Atau qalamun, pena, dan seterusnya, dan sejenisnya. Ma yudraku bil akal, apa yang dapat dijangkau oleh akal. Seperti apa? Seperti ilmu, adlun, syirkun, seperti Allah atau malaikat. Itu yudraku bil akal. Nah, ini disebutlah dengan isim, karena dia tidak berhubungan dengan waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat al-fi'lu. Al-fi'lu ma yadullu ala hudusi syai'in. Ulangi, al-fi'lu ma yadullu ala hudusi syai'in waz-zaman juz'un minhu. Waz-zamanu juz'un minhu. Ma yadullu ala hudusi syai'in waz-zamanu juz'un minhu. Oke. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja adalah al-fi'il adalah kalimah yang menunjukkan kejadian sesuatu dan unsur suatu itu berhubungan dengan waktu yang lewat atau sedang dan akan datang, yaitu tensis merupakan bagian daripadanya. Nah, kalimah fi'il ini menekankan pengertiannya kepada dua hal, yaitu pertama, sesuatu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang, baik itu dilakukan oleh hewan atau benda makhluk gaib lainnya seperti makan, minum. Atau yang kedua, unsur berlangsungnya tindakan tersebut pada salah satu tiga ruang waktu: lampau, sedang, dan akan datang. Seperti menulis, duduk, itu berhubungan dengan waktu. Nah, itulah disebut dengan fi'il. Ada fi'il yang lalu disebut fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari yang akan datang, dan fi'il amar, fi'il mudhari mustaqbal, fi'il amar. Itu fi'il. Demikianlah fi'il. Yang ketiga, kalimah ada al-harfu. Al-harfu ma yadullu ala ma'na ghairi mustaqillin bil fahmi, bal yazharu ma'na al-harfi ma'a ghairihi fil kalam. Ukarir, Bapak ulangi. Al-harfu ma yadullu ala ma'na ghairi mustaqillin bil fahmi, bal yazharu ma'na al-harfi ma'a ghairihi fil kalam. Haraf itu adalah kalimah yang menunjukkan makna yang baru dapat dipahami maksudnya setelah dirangkaikan dengan kalimah lain dalam jumlah, dalam kalimat. Haraf yang dimaksud di atas adalah haraf ma'ani, bukan haraf mabani. Jadi haraf itu ada dua, haraf ma'ani, haraf mabani. Apa bedanya? Haraf mabani itu adalah huruf hijaiyah, alif sampai ya, yang jumlahnya 28 huruf, yang membentuk kata. Misal, kitabun, itu dibentuk dari huruf kaf, ta, alif, ba. Kitab artinya buku. Bukan ini yang dimaksud dengan haraf di atas, tapi yang dimaksud adalah harf ma'ani, haraf yang maknanya diketahuan kalau sudah dirangkai dengan kalimah lain. Harf ma'ani itu jumlahnya sangat banyak. Namun kalau dilihat dari segi penggunaannya, itu dibagi ketiga saja, dikelompokkan kepada tiga saja, cuma tiga. Jadi jumlahnya banyak, tapi secara kelompok dari penggunaannya tiga. Pertama,
haraf yang dirangkai dengan fi'il. Jadi ada haraf yang memang cenderung sering dirangkai dengan fi'il, seperti huruf jazam. Huruf jazam seperti lam yalid wa lam yulad. Dalam surat Al-Ikhlas. Dia tidak melahirkan dan tidak juga lahir. Lam yalid, dia tidak lahir, dia tidak melahirkan, walam yulad, tidak juga dilahirkan. Berarti itu lam yang bersambung dengan huruf jazam, dengan fi'il kata kerja. Ada yang haraf bersambung dengan isim. Itu khusus, seperti harf jar. Dia bersambung dengan isim. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min bersambung pasti dengan isim. Setelah min selalu isim. Atau yang ketiga, haraf ma'ani yang dirangkaikan dengan isim dan fi'il. Jadi ada dua-duanya. Seperti huruf istifham, harf istifham, huruf untuk bertanya. Hal anta talib, apakah kamu mahasiswa? Hal akalta atau hal ta'kul, apakah kamu sudah makan? Hal yang bersambung dengan isim atau fi'il. Yang pertama khusus ke fi'il, yang kedua khusus ke isim, yang ketiga ada kalanya ke isim juga dia masuk, ada kalanya ke fi'il juga, seperti huruf harf istifham, kata bertanya. Nah, dalam bahasa Indonesia padanan dari haraf ini adalah kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Demikianlah pembagian dari kalimah. Jadi kalimah itu kata benda, kalimah itu juga kata kerja, kata sambung. Silahkan perhatikan latihan-latihan selanjutnya. Kita bisa berlatih di buku aktivitas yang sudah ada di tangan saudara-saudara semua. Lakukan tahapan demi tahapan hingga terakhir latihan bagaimana menulis huruf-huruf yang baik. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil bab at-tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.